Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, sepertinya Jumat takut kalau negara ini menjadi mayoritas Kristen. Berikut cuplikan videonya. Ya, itu yang membuat saya semangat senantiasa membuang rasa lelah, rasa ngantuk, rasa capek untuk meluruskan, membentengi akidah generasi Islam dari ajaran-ajaran yang kalian ajarkan dengan segala macam metode agar bisa negara ini menjadi negara mayoritas Kristen. Namun kita sebagai orang Kristen percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin dan like video ini sekarang juga. Dan mari kita melihat video lengkapnya, simak sampai selesai dan lihat ending daripada perdebatan ini. Dan saudara bisa menemukan bagaimana Juma dikalahkan oleh Kristen cerdas ini sehingga dia tidak berkutik. Bapak itu membahas tentang siapa yang disalib. Nah, kalau menurut iman Islam nggak mungkin Isa disalib. Kan gitu. Tapi apa? Orang lain kan? Ya kan? Makanya Isa menawarkan. Itu menurut Ibnu Katsir. Siapa di antara kalian yang mau menggantikanku disalib? Kenapa dia berbicara seperti itu? Karena apa? Karena dia tahu akan disalib. Nah, pertanyaan saya, kenapa hampir disalib? Kejahatan apa yang dituduhkan kepada beliau sehingga beliau hampir disalib? Itu loh, kalau yang Bapak omongin itu ranahnya itu adalah siapa yang disalib. Nah itu yang walaupun itu pun nggak jelas. Dan sebenarnya bukan itu yang saya mau tanya. Bukan tentang orang lain yang disalib. Mau siapapun itu Pak. Mau itu Dono, mau itu Kasino, maupun itu pun Indro. Proses dalam tanda kutip hampir disalibnya Isa ada kan. Nah itu kenapa? Itu yang saya tanya ini itu kok dari tadi. Jangan bilang nggak penting, ini penting. Kenapa? Loh, ini kejahatan Pak. Ini something big happen. Dari tadi saya bilang itu pasti ada sesuatu besar yang terjadi sehingga beliau harus hampir disalib. Nah tentang dia yang nggak disalib itu imannya kembali kepada iman Bapak. An-Nisa 157. Pembahasannya beda lagi. Itu pembahasannya beda lagi. Yang saya tanya bukan itu. Gitu ya Pak. Ya memang pertanyaan saya memang beda daripada yang beda. Iya, beda. Bukan pertanyaan-pertanyaan basi pada umumnya. Jarang saya nanya tuh, biasanya tuh jarang yang ditanya. Makanya pada pusing kalau ditanya. Pasti. Kitab yang kamu imani sebagai firman Tuhan pun mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Di mana Pak Jul kata-kata Yesus tidak disalib? Jangan asal ngomong. Di ayat berapa Pak Jul? Yakin kamu mau membahas ini? Yakin kamu nggak kabur? Yakin nggak salto-salto? Yakin nggak ngeplesetin perkataan-perkataan Yesus? Kalau iya, saya akan tuntaskan pembahasan ini dan saya akan buktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Saya tidak pernah kalah sama Pak Jul. Pak Jul aja ngomongnya ngawur gidul. Gak pernah ada satupun yang bermutu, yang jelas. Gayanya aja sok ngerti. Padahal Pak Jul gak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Aduh. Iyakan dulu bahwa saudara tidak akan lari. Saudara akan menuntaskan ini. Biar saya buktikan bahwa Yesus yang kau tuhankan itu tidak pernah disalib. Gimana? Saya tidak mau teman-teman akan mengatakan apa lawan saya itu selalu seperti ini kelasnya. Tapi mau kayak mana lagi? Yang mau menghadapi saya itu tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kitabnya sendiri. Ini kan grup, di sini ada puluhan bahkan ratusan pendeta. Ya, yang menanggapi cuman Anda yang barusan tadi kabur. Nah, Anda sekarang yang mau membahas tentang ini. Tapi pastikan dulu, ini saya baru aja pulang dari kantor. Tapi kelelahan saya itu hilang ketika mendengarkan ketidaktahuan Anda tentang kekristenan, ketidaktahuan Anda terhadap kitab Anda, ketidaktahuan Anda tentang Yesus. Ya, itu yang membuat saya semangat senantiasa membuang rasa lelah, rasa ngantuk, rasa capek untuk meluruskan, membentengi akidah generasi Islam dari ajaran-ajaran yang kalian ajarkan dengan segala macam metode
agar bisa negara ini menjadi negara mayoritas Kristen. Saya akan tuntaskan materi ini kalau kamu itu betul-betul tidak akan pernah kabur. Gimana? Ayo Bang Herdi, karena Adrion masih ada keperluan katanya. Victor juga udah mulai ketakutan, terus kemudian Bang Wamran juga nggak ada nyali untuk hadapi saya. Sekarang saya harap abang ini coba kita berdiskusi, membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib menurut kitab abang. Gimana? Bisa nggak? Oke, Bang Henry, Bang Herdi ya, Bang Herdi. Karena yang lain sudah nggak punya nyali ya. Bang Herdi, saya pingin membuktikan, saya yang pingin membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib menurut kitabmu, gitu loh. Saya ngambil dalil dari Matius 4, ya, dari Matius 4. Di Matius 4 itu ada pernyataan iblis dan juga ada pernyataan Yesus yang Bang Herdi tuhankan. Sebelum saya membuktikan secara otentik bahwa Yesus itu tidak disalib berdasarkan kitabmu, Bang Herdi, sebagai orang Kristen saya ingin Anda menjawab dengan jujur. Ya. Apakah menurut Abang ketika iblis mengatakan gini, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, iblis mengatakan sebab ada tertulis. Apa yang tertulis itu, kata iblis? Katanya, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhentuk kepada batu. Jadi iblis mengatakan gini kepada Yesus, Yesus, ada tertulis tentang kamu bahwa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya agar menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terhentuk kepada batu. Itu pernyataan iblis. Nah, sekarang dijawab oleh Yesus. Yesus pun mengatakan dan menjawab kepada iblis, iblis, ada juga tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi iblis mengatakan Yesus ada tertulis, Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhentuk kepada batu. Yesus mengatakan ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaan saya sebelum saya membuktikan secara otentik ya, pertanyaan saya, tertulis di mana pernyataan iblis ini dan tertulis di mana pernyataan Yesus ini? Siapa yang betul-betul terbukti? Apakah iblis atau Yesus yang terbukti bahwa betul-betul ada tertulis? Yesus mengatakan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu tertulis di mana menurut Yesus yang dikatakan oleh Yesus? Tertulis di mana? Kemudian iblis juga mengatakan ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhentuk kepada batu. Itu juga tertulis di mana, Bang? Coba Anda buktikan ini dulu. Silakan. Oke, gue mau menggugurkan formulasi ini, teori Zulkifli ini dalam satu VN. Hanya satu VN. Temanya yaitu Yesus tidak disalib menurut kitab Injil Kristen. Karena kitab Injil Isa nggak ada kan. Yang gue ulangi lagi temanya, Yesus tidak disalib menurut kitab Kristen. Ini gugur. Kenapa? Kalau memang seperti ini, Yesus tidak disalib menurut kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, otomatis Anisa 157 gugur. Karena bentuk narasi dari Anisa 157 itu bentuk penyanggahan penyaliban Isa. Kalaupun itu Isa mau dihendak disamakan dengan Yesus ya, tapi menurut pribadi iman saya menyebutkan Yesus dan Isa berbeda. Cuman it's okay. Untuk case ini kita sama, anggap aja sama. Tidak mungkin di kitab kami, di kitab Injil itu dinyatakan Yesus tidak disalib, dan di Anisa 157 pun Yesus tidak disalib. Nggak mungkin seperti itu. Justru Anisa 157 itu menyanggah penyaliban Yesus, menyanggah
penyalipan Yesus yang memang tertulis. Sumbernya itu ya hanya ada di kitab Injil, di kitab Kristen. Anisa 157 lah menyebutkan bahwa bukan Isa yang disalib, melainkan orang lain. Gitu. Jadi lucu kalau misalnya di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun Yesus itu nggak disalib, melainkan orang lain. Lalu untuk apa ada Anisa 157? Karena Anisa 157 itu adalah bentuk penyanggahan, penolakan, menyanggah bahwa Yesus itu tidak disalib. Gitu, itu logikanya. Itu pun kalau kita menggunakan otak. Kalau pakai dengkul ya gini, temanya jadi seperti ini benar. Ini karena modalnya dengkul gitu. Berpikirnya pakai dengkul, jadi temanya begini. Ya seperti itu. Jadi gini. Oke, kalau kamu menyamakan Nabi Isa dan juga Yesus, kebetulan juga saya ingin mengajak kamu itu memahami bahwa Yesus yang kamu tuhankan itu dan yang kamu anggap disalib itu adalah Nabi Isa memang. Ya. Karena kalau misalnya bukan Nabi Isa, maka buat apa ada Al-Quran surah An-Nisa 157? Kan gitu. Sama jawabannya. Jadi gini, Yesus itu di dalam kitabmu memang dikatakan disalib. Tetapi pembuktian kebenaran surah An-Nisa 157 itu atau 171 itu juga tertuang di dalam kitabmu bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalib. Nah, berarti di dalam kitab itu ada dua versi. Pertama, Yesus disalib. Kedua, Yesus tidak disalib. Nah, ketika keduanya ini benar terjadi, maka yang disalib tentu bukanlah Yesus sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi orang lain yang dianggap Yesus. Dan Al-Quran mengatakan kami menyerupakan dengan Nabi Isa atau Yesus. Nah, itu yang dikatakan di dalam Al-Quran, dan itu dibuktikan oleh kitabmu bahwa ada yang disalib dan ternyata ada juga yang tidak disalib. Nah, sekarang kita kembali kepada zona kitab yang kamu imani sebagai firman Tuhan. Saya bisa membuktikan bahwa apa yang diungkap oleh Al-Quran itu benar adanya melalui kitabmu, bahwa Yesus itu tidak disalib. Kalaupun Yesus dikatakan disalib dalam kitabmu, itulah yang diserupakan dengan Yesus yang asli atau Nabi Isa alaihissalam. Gimana? Apakah Anda bersedia untuk membahas ini? Atau Anda hanya akan tetap membual dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu salah karena mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu telah tidak disalib, tetapi ternyata ada penyaliban dalam kitabmu. Saya simpulkan untuk tanggapan VN-mu ini bahwa di dalam kitabmu dikatakan ada penyaliban, tetapi itu bukanlah Yesus yang asli, dan di dalam kitabmu ada Yesus asli yang tidak disalib. Semoga kamu paham. Benar bang. Kita mesti konsisten. Tema yang abang buat, Yesus tidak disalib menurut kitab Kristen. Dan tanggapan abang terhadap omongan saya menyebutkan Yesus itu di dalam kitabmu memang dikatakan disalib. Berarti tema yang abang buat ini abang gugurkan juga dengan mulutmu juga. Ya kan udah saya bilang, saya menggugurkan ini tema dengkul ini. Saya nyebutnya ini tema dengkul karena memang membuat tema kok nggak pakai otak, harusnya pakai otak. Tapi entahlah, terserah kan haknya abang kan mau membuat tema pakai dengkul kah atau otak. Karena ini pakai tema dengkul ini, nggak pakai otak. Bagaimana bisa disebut bahwa kitab Injil mengatakan juga Yesus tidak disalib? Lalu buat apa ada An-Nisa 157? Justru An-Nisa 157 dalam tanda kutip memang hendak untuk menyempurnakan dalam tanda kutip kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Iya, memang harus, kalau misalnya menggunakan tema ini, Bang Zul, tema yang abang buat, abang itu harus memperkosa iman abang. Iya, nggak mungkin Yesus itu di dalam kitab Kristen dinyatakan Yesus itu nggak disalib, melainkan orang lain. Untuk apa ada An-Nisa 157? Udah nggak ada lagi narasi tentang penyalipan kalau begitu. Kalau misalnya di kitab Injil pun dinyatakan Yesus nggak disalib tapi orang lain, nggak perlu ada An-Nisa 157. Nggak perlu ngomong, nggak.
wamma qataluhu wamma sholabuhu, bilang buat apa? Buat apa ada kata-kata gitu loh? Karena di kitab Injil juga dikatakan seperti itu kok. Itu kan wamma qataluhu wamma sholabuhu kan subilah wa halakum, kira-kira seperti itulah. Itu kan bentuk penyanggahan. Itu kan ini Dr. Anwar Lutfi saya kasih ini kentut ya. Kentut. Nggak bunyi emang, cuma bau. Kalau kamu cermat menyikapi pernyataan saya, VN saya ya, saya katakan di kitabmu memang dikatakan ada penyaliban. Al-Quran surah An-Nisa 157 juga mengatakan ada penyaliban. Tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Kena kan? Sesuai kan? Nah, sekarang saya katakan, saya akan membuktikan bahwa apa yang dituangkan di dalam Al-Quran 157 dalam surah An-Nisa itu tentang Yesus itu tidak disalib, itu saya mampu buktikan dari kitabmu sendiri. Artinya secara sederhana, orang yang tidak memiliki ilmu pun akan paham tentang VN saya yang mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan Yesus itu tidak disalib. Ya toh? Kitabmu juga mengatakan Yesus tidak disalib. Al-Quran mengatakan ada penyaliban tetapi bukan Yesus. Di kitabmu mengatakan ada penyaliban tapi tidak mungkin yang disalib itu adalah Yesus, dan yang tidak disalib itu juga adalah Yesus itu juga. Yesus itu juga yang tidak disalib. Nggak mungkin. Tentu yang disalib itu adalah apa yang diserupakan dengan Yesus, dan yang tidak disalib itulah Yesus yang dimaksud oleh Al-Quran. Gitu loh maksudnya. Jadi inti dari poin permasalahan kita adalah di dalam kitabmu itu setelah dikritisin, setelah dikaji lebih mendalam, terbukti bahwa Yesus itu tidak disalib. Meski di bagian-bagian ayat tertentu diceritakan ada sosok bernama Yesus yang disalib. Nah, itulah kemudian yang dikatakan oleh Al-Quran. Justru inilah yang membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Karena kenapa Al-Quran mengatakan ada yang disalib tetapi adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu loh yang perlu kamu pahami. Jadi tidak ada yang bermasalah di situ. Hanya tingkat pemahaman saja yang harus diperdalam. Bahwa ketika Al-Quran mengatakan sesungguhnya kami telah orang-orang Yahudi di sana mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, ya. Padahal mereka tidak membunuhnya, kata Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak membunuhnya. Nah, artinya kejadian pembunuhan itu ketika Al-Quran mengatakan tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau Yesus, berarti apa yang dikatakan Al-Quran, ada pembunuhan, ada penyaliban, betul ada. Tetapi yang disalib itu bukan Yesus. Nah, bagaimana dengan kitabmu? Kitabmu mengatakan ada yang disalib, tetapi ada juga yang tidak disalib. Dan itu bisa saya buktikan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib berdasarkan kitabmu. Gitu loh. Saya tanggapin pakai VN. Tadi aku mau menunjukkan kepada mereka ini kalau perkataan Bang Zul ini nggak konsisten. Tadi saya mengkutip kata per kata, itu saya kutip, Bang. Tadi saya maaf. Ya. Tadi di VN pertama Abang menyebut dengan tegas Yesus itu di dalam kitabmu memang dikatakan disalib. Nah, sekarang seakan-akan dibilang kayak ini, kamu kalau cermat, kamu perhatikan omongan saya. Di kitabmu memang dikatakan ada penyaliban, tapi orang lain. Loh, itu beda. Satu, itu bentuk inkonsistensi dari Abang. Satu. Kedua, saya tanggapi lagi. Tetapi orang lain yang diserupakan, tapi orang lain yang disalibkan. Gitu. Di dalam kitab Injil seperti itu. Bukan Yesus, tapi orang lain. Tetap aja, kalau memang seperti itu, nggak perlu lagi ada An-Nisa 157. Karena di An-Nisa 157 bukan Isa yang disalib, melainkan orang lain. Kalau misalnya di kitab Injil juga dinyatakan seperti itu, nggak ada fungsinya An-Nisa 157. Karena itu bentuk penyanggahan semua, Bang. Paham ya? Itu ada 2 poin yang Abang ini tuh mesti cermat. Abang yang mesti cermat, bukan saya. Saya sangat cermat. Sangat cermat saya deh.
Jadi gini loh Dek, kita harus tahu dulu bahwa yang menggunakan nama Yesus itu kan bukan cuman yang diterangkan oleh Al-Quran, yaitu Isa ibnu Maryam. Ya, Bani Israel itu mengenal ada Yesua bin Yesodok, kemudian Yesua bin Nun, kemudian Yesua bin Azanyoh, kemudian apalagi Yesua bin Gadmiel, lalu ada juga Yesua Barabas, itu kan. Nah, kemudian ketika surah An-Nisa mengatakan bahwa sesungguhnya ucapan mereka mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, sepintas ketika kita mencermati terjemahan ayat ini, itu akan membuahkan sebuah pemahaman bahwa Al-Quran pun mengiyakan adanya proses pembunuhan atau penyaliban. Tetapi yang dibunuh itu adalah bukan Nabi Isa, bukan Yesus yang asli. Meskipun Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, namun ada sosok pengganti yang diserupakan yang kemudian mengakibatkan proses penyaliban dan pembunuhan itu terjadi. Seirama dengan kitabmu. Kitabmu mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang palang, di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Torah. Berarti Yesus benar kan? Terjadi penyaliban kan? Berarti terjawab poin pertama. Mereka menyalib seseorang yang bukan Nabi Isa, tapi prosesi penyaliban, prosesi pembunuhan itu terjadi. Nah, selanjutnya Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa atau yang diserupakan dengan Yesus. Nah, sekarang apakah Zulkifli bisa membuktikan bahwa menurut kitabnya orang Kristen pun Yesus yang adalah Isa putra Maryam itu juga tidak disalibkan? Dan ternyata malam ini saya bisa buktikan bahwa penyaliban orang yang diserupakan itu terjadi dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam itu tidak terjadi berdasarkan Quran, berdasarkan juga kitabnya orang Kristen. Nah, sekarang apakah kita mau mutar-mutar di sini aja atau kita akan membuktikan bahwa saya mampu menjelaskan secara otentik bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib berdasarkan kitabnya orang Kristen? Gimana? Maksudnya Isa diserupakan itu kenapa, Pak? Terus kenapa tiba-tiba Allah membela Isa gitu loh? Sedangkan nabinya sendiri Muhammad sakit nggak dibela gitu loh, Pak. Untuk apa itu Allah membela Isa untuk apa gitu? Lalu apakah Allah memakai cara manipulasi begitu, Pak? Diserupakan siapa, Pak, yang diserupakan, Pak? Kok nggak pernah ada kata-kata orang yang diserupakan itu teriak-teriak, Pak? Emang ada orang yang diserupakan tiba-tiba dicantolin di salib itu nggak teriak-teriak gitu, Pak? Nggak teriak-teriak, oh saya bukan Isa, saya bukan Isa. Itu naluri loh, Pak. Secara naluri itu dia harus berkata begitu, Pak. Tetapi kan Alkitab mencatat yang teriak-teriak yang disalib itu dia mengatakan Eli Eli lama sabatani. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masa begitu ngomongnya orang yang diserupakan, Pak? Tega banget ya, Allah tanpa penghakiman dia menyalibkan orang tanpa bersalah ya, Pak ya. Masuk akal banget nih kayak ini, Pak, yang begini, Pak. Yang itu aja nggak rasional kan, Bu? Iya toh? Yesus yang harusnya menanggung penderitaan harusnya disalib. Tuhan tega-teganya mengambil orang lain untuk menggantikan Yesus, menyerupakan dengan Yesus. Itu nggak rasional kan menurut Ibu?
Nah, bagaimana dengan Tuhan yang dibunuh oleh manusia oleh karena dosa manusia? Manusia yang berdosa. Anak sematawayangnya Maria yang susah-susah, sudah difitnah, sudah dihina, sudah dihujat, diungsikan, diusir, dikucilkan, dihinakan oleh bangsa Yahudi oleh karena dia hamil di luar nikah. Begitu besar, dibunuh oleh orang-orang Yahudi bersekongkol dengan tentara Romawi. Itu jauh lebih kejam, Bu. Jikalau Allah kemudian Anda katakan begitu kejamnya memerintah menggantikan Yesus yang harusnya menanggung penderitaan di atas tiang salib karena dosanya, lah bagaimana dengan iman Anda yang menggantikan dosa kalian itu harus dibunuh Tuhan itu sendiri? Harus kalian bunuh anaknya Maria yang sematawayang yang diderita selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun hinaan itu. Mereka harus mati. Anaknya dia harus mati oleh karena hujatan dan fitnah ajaran pagan kalian itu. Coba menggunakan nalar. Tapi mohon maaf ya, siapa Ibu Uti ya, adik saya yang cantik dan unyu-unyu, saya mohon maaf, materi ini saya harus teruskan dengan adik saya Aderion. Saya melihat dia masih ada pintu untuk menerima kebenaran. Kalau Bu Uti ini cenderung seperti mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Jadi ibu nyimak aja dulu, saya akan membuktikan bahwa Yesus yang Anda tuhankan itu tidak disalib berdasarkan kitabnya ibu. Silakan. Begini bang, ya, saya itu menghormati iman abang. Saya menghormati iman abang. Memang bukan Yesus yang disalib, melainkan orang lain yang diserupakan. Maaf, kan seperti itu, benar. Loh, saya ikutin kok, bukan saya ikutin. Saya tahu persis itu memang iman abang. Aku nggak lagi menyerang iman kamu, enggak. Tapi kan temanya, perhatikan dong. Kita harus konsisten. Ini kan kita diskusi kita punya tema nggak? Punya. Apa temanya? Temanya Yesus tidak disalib menurut kitabnya Kristen. Itu nggak mungkin. Kita fokusnya di situ, Pak. Situ. Yesus tidak disalib menurut kitab Kristen. Itu nggak mungkin, nggak masuk ke logika. Logika itu nggak masuk. Bagaimana mungkin kalau Yesus itu pun tidak disalib, melainkan orang lain? Anggap ya gitu, anggap seperti itu. Yesus tidak disalib melainkan orang lain yang diserupakan menurut kitab Kristen. Itu sesuai dengan tema kan? Nah, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Tapi ada juga Anisa 157. Justru ada Anisa 157 itu karena apa? Karena adanya kitab Injil yang menyatakan memang Yesus disalib. Yesus itu disalib, bukan orang lain. Yesus yang disalib. Nah, Anisa 157 menyanggahnya, bukan Isa yang disalib melainkan orang lain. Itu baru benar logikanya. Gue bukan membenarkan imanmu, tapi logikanya, logika berpikirnya. Gitu, itu yang saya mau perbaikin. Saya tuh lagi menyelamatkan imanmu. Nggak bisa seperti itu bang. Karena banyak gembel-gembel kayak gembel Anwar Lutfi, gembel Zakir Naik dan lain-lain. Itu memang banyak memperkosa kitab saya. Karena apa? Lu kalau mau pakai kitabmu, apa modalmu? Nggak ada, kopong. Makanya kitab orang yang diperkosa. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai logika, pakai otak, nggak mungkin bang. Nggak mungkin kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan juga yang sama, hal yang sama, bahwa bukan Yesus yang disalib melainkan orang lain. Lantas ada Anisa 157 gitu loh. Anisa 157 bukan Isa yang disalib melainkan orang lain. Itu bentuk penyanggahan gitu loh. Itu kalau makanya tadi aku udah bilang bang, itu pun kalau kita mau pakai otak. Ya kalau nggak mau pakai otak ya begini, pakai egois yang jalan. Udah gugur, udah saya bilang tema abang ini 1 VN udah gugur. Trust me, beneran orang lain yang menyaksikan nanti. Mereka bilang nggak berani bilang aja, oh benar juga ya jadi nggak berani, karena nggak berani aja mereka ngomong gitu. Jadi gini loh, coba dipahami ya, konsep yang datang kemudian, konsep yang datang yang awal adalah
Yesus disalib. Ya toh? Ternyata konsep yang ada di dalam konsep ini pun mengatakan bahwa Yesus juga tidak disalib. Berarti dalam satu kitab terdapat dua pemahaman yang mendalam, yang mendasar. Satu, Yesus disalib. Dua, Yesus tidak disalib. Itu tolong digarisbawahi dulu. Kitabmu mengabarkan ada Yesus disalib, ada Yesus tidak disalib. Tolong dipegang itu. Kemudian Al-Quran datang mengatakan, sesungguhnya apa yang mereka katakan bahwa Yesus itu disalib, itu tidaklah disalib dan tidak pula dibunuh, melainkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, terjawab kan? Ada yang disalib, ada yang diselamatkan. Di kitabmu pun seperti itu. Ada yang disalib, ada yang tidak disalib. Gitu loh. Nah, apa yang kemudian ingin saya katakan kepada adik saya ini, Adrian? Bahwa ketika Al-Quran mengatakan tidak ada penyaliban terhadap Nabi Isa, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, itu telah menjawab kitabmu yang mengatakan ada penyaliban dan ada orang yang tidak disalib. Ada Yesus yang disalib dan ada Yesus yang tidak disalib. Artinya, ketika kita menggunakan kacamata Quran, maka kitabmu itu jelas ketika dia mengatakan Yesus disalib, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Kenapa bisa demikian? Karena di kitabmu pun terbukti Yesus itu tidak disalib, tidak dibunuh. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiya lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum min ilmi illa ittiba'azzan wa ma qatalu yaqina. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu jelas. Ucapan orang Kristen dalam kitab mereka bahwa mereka sungguh membunuh Isa atau Yesus atau Isa Al-Masih, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh. Nah, artinya memang ada proses pembunuhan yang dimana yang dibunuh ini menurut Al-Quran itulah kemudian yang diimani oleh orang Kristen sebagai Yesus yang asli. Padahal menurut Al-Quran sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah. Lalu kemudian di dalam kitabmu pun mengatakan Yesus yang asli itu tidak disalib. Berarti apa yang diterangkan oleh surah An-Nisa ayat 157 mutlak benar, tidak diragukan. Seperti itu. Ini udah kelar ya, Bang? Ya. Mau melanjut sama Bu Uti, oke, fine, oke. Tapi jangan ikutin saya. Saya pergi. Gimana? Hidungnya udah enak? Perlu dikompres nggak? Itu merah loh. Coba sini bang, hidung. Nah itu berdarah nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Oh ya udah. Oke. Lanjut ya. Oke, boleh, silakan lanjut. Jadi gini loh, Adrian, agama itu sejatinya membuat kita itu cerdas. Agama itu sejatinya membuat kita menemukan kebenaran yang hakiki, kan gitu. Ketika ada saudara kita yang berlainan keyakinan dengan kita, mencoba untuk menjelaskan kitab kita dengan pemahaman pribadinya dia, tolong diikuti, didengarkan, lalu kemudian ketika ada yang keliru itu diluruskan. Ini saya belum sampai ke ranah pembuktian bahwa kitabmu mengatakan bahwa Yesus yang kamu tuhankan itu tidak disalib, tetapi kamu mencoba untuk mencegat saya untuk membuktikan itu dengan kata apa? Dengan cara apa? Dengan cara kamu memberikan paparan-paparan tentang pemahamanmu terhadap penjelasan saya yang pertama tadi. Padahal saya sudah terangkan samamu, Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang Yahudi,
orang-orang Romawi itu mengaku telah membunuh Nabi Isa. Dan Al-Quran mengatakan ada proses pembunuhan, ada proses penyaliban, yaitu orang yang diserupakan terhadap oknum yang kemudian dituhankan oleh orang Kristen. Nah, artinya ada dua mata rantai di dalam pengabaran Al-Quran melalui surah An-Nisa. Terjadinya pembunuhan, dan yang dibunuh itu adalah orang yang bukan yang seharusnya. Nah, orang yang seharusnya ini diselamatkan, tetapi orang yang kemudian ditunjuk oleh Allah untuk duduk menggantikan Yesus itu tetap aja disalibkan. Bagaimana dengan kitabmu? Di kitabmu pun mengatakan hal yang sama. Terjadi proses penyaliban, dan itulah kemudian yang kalian sembah. Kemudian yang tidak disalibkan itu adalah sosok yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan terbukti di dalam kitabmu, Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus itu diselamatkan oleh Allah. Saya ingin menjelaskan melalui kacamata kitabmu, tetapi kamu mencegah saya untuk menjelaskan itu. Tapi sekiranya kamu mau mengakui bahwa sebenarnya kamu sudah paham tentang penjelasan saya, sekarang kita masuk ke zona di mana kita membuktikan. Kitabmu membuktikan dengan nyata bahwa Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yesus Kristus, itu tidak disalib berdasarkan dengan kitabnya orang Kristen terjemahan baru. Gimana? Kita ungkap atau kita muter-muter aja di sini? Nggak mungkin. Konsep awal ini satu, konsistensi abang itu juga udah nggak teruji. Konsep awal, abang tadi bilang konsep awal Yesus disalib. Nah, ini juga sebenarnya bukan Yesus yang disalib. Nah, itu udah nggak konsisten. Itu satu. Itu bentuk inkonsistensi lagi kembali. Ya, kedua, nggak mungkin, Bang. Abangku, itu tidak mungkin terjadi bahwa kitab Injil itu menyatakan juga hal yang sama seperti layaknya An-Nisa 157. Karena apa? Logikanya nggak dapet. Harusnya itu kamu harus menyalahkan kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anggap mereka gembel gitu, bukan malah konsiliasi, bukan. Lalu kayak mana lagi coba? Kalau ternyata terbukti kitabmu membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib, nggak bisa dong. Meski kitabmu itu bukan kitabku, tetapi ketika dia mengatakan Yesus yang adalah utusan Tuhan itu tidak disalib, saya harus mengakui. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan bahwa Injil itu dipalsukan. Yang dinyatakan oleh Al-Quran itu Injil itu dirubah, dan dirubah. Tidak dikatakan dipalsukan. Itu loh. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mengatakan kitabmu itu palsu. Tetapi kitabmu itu hanyalah terjemahan. Saya anggap kalian itu umat terjemahan. Kenapa? Karena kalian mengkitabkan kitab yang sudah dirubah. Baik bahasa, isi dalamnya, maupun penamaannya. Kan gitu. Jadi mau kayak mana lagi coba? Ketika kitab membuktikan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalib, ya saya harus mengakui Nabi Isa di dalam kitabmu tidak disalib. Yesus di dalam kitabmu yang adalah Yesus Kristus, utusan Tuhan untuk Bani Israel, yang mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah, itu tidak disalib. Dan ini sekarang saya ingin membuktikan kepadamu. Harusnya kamu senang, harusnya kamu girang, harusnya kamu merasa tertantang. Jangan mutar-mutar hanya memaknai perkataan saya ketika ada perkataan saya yang menurut kamu tidak sesuai dengan pahammu gitu loh. Harusnya kamu bertanya, Bang, coba Anda buktikan di ayat mana, di dalil mana, di kitab mana di dalam kitabku mengatakan Yesus itu tidak disalib. Nah, itu baru dibilang gentleman. Ini kamu mencegat saya untuk membuktikan itu. Padahal saya tidak sedang ingin membuktikan menurut Al-Quran. Saya ingin membuktikan biar semua dunia tahu, biar semua orang tahu bahwa Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen itu tidak disalib berdasarkan dengan kitabnya oleh orang Kristen terjemahan baru. Gitu loh. Pak Zulkifli, ini mari Pak, kan
Bapak mengaku orang pintar kan? Orang pintar sekali Pak Zulkifli seharusnya berpikir, sejak kapan Tuhan Bapak melakukan pembodohan publik, oke? Dengan cara menyerupakan itu di depan orang banyak dan membohongi orang banyak yang dikira adalah Isa, itu artinya melakukan pembohongan publik. Setelah itu Isa dikemanakan oleh, pertanyaanku, Isa dikemanakan ketika waktu itu kan yang disalib Isa tiba-tiba diserupakan, lalu Isa diumpetin di mana oleh SWT, oke? Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ada orang yang tiba-tiba menyantol di salib itu tidak teriak-teriak, oh aku bukan Isa, oh aku bukan Isa, aku tidak mau disalib, ini bukan salahku. Kenapa malah orang yang diserupakan itu malah berkata Eli Eli lama sabatani? Mana bisa orang yang diserupakan itu akan berkata, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Dan bagaimana Bapak Zulkifli bisa percaya bahwa Alkitab mengatakan yang disalib itu adalah Yesus di depan para saksi? Yang mengatakan Yesus disalib itu adalah para saksi mata, orang yang ada di TKP, orang-orang yang ada pada habitatnya, orang-orang yang mengikuti kronologis ceritanya, yang mengikuti kematian Yesus bahkan membawanya di kubur, oke? Orang-orang yang adalah saksi mata yang sah, yang mereka bersaksi lebih daripada berapa orang tuh, lebih daripada 10 orang melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu disalib. Tiba-tiba 600 tahun kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, oke? Hanya dengan modal, oh aku terima wahyu, oh aku terima wahyu. Dia bukan saksi mata, dia tidak ada di TKP, dia tidak baca sejarah, dia bukanlah habitatnya, dia bukan orang Israel, dia hanya bermodalkan, oh aku terima wahyu, oke? Lalu wahyu yang diterimakan itu mengatakan bahwa orang yang bukan Yesus yang disalib hanyalah orang yang diserupakan. Wahyunya juga tidak masuk akal karena Tuhan melakukan pembodohan publik di depan mata banyak orang. Tuhan menghakimi umat tanpa mengadili, dan orang yang diserupakan juga tidak teriak-teriak, malah bilang Eli Eli lama sabatani. Wah 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 wah. Ibu yang cantik, ini saya sedang membuka diri ya untuk menjelaskan kepada ibu bahwa Yesus Kristus yang adalah Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah yang diutus ke Bani Israel, itu tidak disalib berdasarkan kitab ibu. Ibu nggak usah kembali kepada Quran. Ini saya tantang semua Kristen sedunia bahwa saya mampu membuktikan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukanlah Nabi Isa, bukan anak Maria, tetapi yang disembah itu adalah Yesus lain. Ya. Dengan cara apa saya membuktikan itu? Dengan cara membuktikan dalil-dalil di dalam kitabmu. Itu kalau ibu mengimani ayat-ayat dalil-dalil dalam kitab ibu itu sebagai firman Tuhan. Saya akan membuktikan bahwa kitabnya orang Kristen membenarkan Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalib, tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, dan Yesus yang asli itu diselamatkan oleh Allah. Saya bisa buktikan itu berdasarkan kitab ibu. Pak Zulkifli cuma curhat. Itu mah asumsi Bapak Zulkifli sendiri itu, oke? Itu asumsi Bapak Zulkifli sendiri, oke? Itu hanyalah asumsi Pak Zulkifli sendiri. Kenapa? Karena itu hanya pikiran pendek dari Pak Zulkifli, oke? Jika ada cara lain untuk menyelamatkan manusia tanpa Yesus itu harus jadi manusia, tanpa harus menyerahkan darahnya yang kudus itu mati di kayu salib. Jika ada cara lain, dia akan melakukannya. Tetapi karena tidak ada cara lain, apalagi dengan cara berbuat amal baik, cari pahala pamrih begitu, oh tidak bisa berlaku itu. Apalagi cara seperti itu tidak berlaku. Jika ada cara lain, Yesus akan melakukannya. Tetapi karena tidak ada cara lain, itulah yang akan dilakukan, itulah yang telah dilakukan Yesus. Oh gitu ya. Jadi gini Bu Uti ya.
ibu itu memang harus memperjuangkan bahwa Yesus itu disalib. Karena dengan wafatnya Yesus di tiang salib, itu adalah merupakan pusat seluruh akidah Kristen. Saya sadar, orang Islam sadar, bahkan orang Kristen sendiri itu sadar bahwa sesungguhnya semua teori Kristen tentang Allah, tentang makhluk, tentang dosa, tentang kematian, tentang kebangkitan, dan apapun itu, porosnya adalah ketika Yesus itu betul-betul disalib. Dan kalau terbukti bahwa Yesus yang mereka sembah itu tidak disalib, maka gugurlah Kristen itu. Itu intinya. Jadi ibu memang harus mempertahankan bahwa Yesus itu disalib. Sayang sekali, kitab yang ibu tenteng setiap saat justru membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Dan ini saya sedang ingin membuktikan itu. Tetapi kelihatannya Anda berdua sengaja untuk mencegat saya untuk membuktikan. Biar semua orang tahu bahwa Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa, wa ma kataluh, wa ma salabuh, itu terbukti di dalam kitabnya orang Kristen bahwa Yesus betul-betul tidak disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu yang ingin saya buktikan melalui kitab yang ibu tenteng setiap saat. Tolong kasih saya waktu, tanggapi pernyataan-pernyataan saya, biar diskusi kita itu dinamis, tidak statis mutar-mutar di situ aja. Seperti itu, Bu. Bolak-balik terus, Abang Zulfikri ini bolak-balik terus. Begini, itu kan menurut harapanmu. Sebenarnya itu kalau misalnya kita mau berpikir jernih ya Bang Zul, yang gue sayangin, ya. Kalau kita mau berpikir jernih, I'm sorry. Sebenarnya udah clear, memang Matius harusnya nih kita menggunakan pakai paradigma Islam. Harusnya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu gembel. Kentut, mereka itu kentut. Salah, yang benar Anisa 157. Nah, tapi sekarang ini banyak golongan-golongan kampret yang menyatakan, oh, kitab Injil juga menyatakan seperti itu. Enggak mungkin, Bang. Nggak mungkin seperti itu. Harusnya memang kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab kampret. Karena apa? Karena salah. Makanya dibenarkan Quran. Kan begitu. Kan seperti itu. Tapi kan sekarang temanya yang kamu angkat itu apa? Oh, kitab Kristen. Kalau ngomongin kitab Kristen tentu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah pasti. Ya kan? Kitab Injil yang tentang penyalipan kan hanya ada di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan seperti itu. Nah, kalau misalnya di kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga menyatakan bahwa bukan Yesus yang disalib melainkan orang lain, untuk apa ada Anisa 157? Itu makanya aku ajak. Itu juga kalau abang ini mau pakai otak. Maaf Bang, ini bukannya gue keras. Sengaja, memang kalau orang yang sakit itu harus disuntik. Disuntik itu sakit. Nggak ada orang disuntik senang. Bahagia, aku bahagia disuntik. Enggak, memang harus disuntik. Gue mau mengembalikan lu kepada imanmu. Nggak masalah. Lu mau bilangin kitab gue palsu juga oke kok. Kitab gue tai juga nggak masalah, beneran, serius. Tapi ini kan permasalahannya sekarang. Kalian ceritanya mau berkonsiliasi gitu loh, bukan konsoliasi, maaf, konsiliasi, mengajak berdamai. Nggak boleh kayak gitu, Bang. Itu bukan prinsip orang yang beriman, nggak seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Hancur sama saya tuh hancur. Orang yang kayak begitu hancur sama saya pasti. Iya, saya bukan orang sembarangan. Ya, kalau saya lagi serius kentut. Anwar Lutfi kentut kok sama gua. Anwar Lutfi yang katanya dokter umum itu kentut sama gua. Iya, kentut, pasti kentut. Cuman nggak bunyi, tapi bau. Jauh-jauh sebelum ini, ketika adinda saya bertanya tahun lalu ya, mana Injil versi Quran?
Nah, saya udah katakan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi atau ahli kitab itu cenderung merubah kitab mereka. Nah, Injil di dalam Al-Quran itu, menurut Al-Quran sejelas-jelasnya dikatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi ahli kitab itu gemar merubah kitab mereka, sehingga apa yang tertuang di dalam pernyataan-pernyataan Yesus ya, itu sudah dirubah-rubah. Nah, Injil mana yang diterangkan oleh Al-Quran? Injil yang sekarang kamu imani, Injil yang sudah dirubah-rubah, dan itu pun dikatakan oleh Al-Quran, gitu loh. Mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya, kan gitu. Nah, jelas bahwa ketika Anda sendiri mengatakan tulisan Matius, tulisan ini adalah kentut, ya itu pernyataan Anda. Saya hanya mampu mengatakan bahwa Kristen itu umat terjemahan, mengkitabkan sebuah kitab yang menceritakan tentang Yesus dan firman Tuhan yang dibawa oleh Yesus. Itu sering saya bahasakan seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu palsu. Saya mengatakan kitabnya orang Kristen itu terjemahan. Dan itu adalah hasil rubahan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh surah Al-Baqarah tentang Alkitab, tentang kitabnya orang Kristen, kitabnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, kembali kepada pernyataan. Kamu katakan mutar di situ aja. Iya, kenapa? Karena saya sedang ingin membuktikan berdasarkan kitabmu, Yesus yang kamu tuhankan itu tidaklah dibunuh, tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Saya ingin membuktikan berdasarkan dalil-dalil kitabmu. Tolong buka pintu. Jangan cuma mutar-mutar di sini aja. Ya. Saya ingin membuktikan biar semua orang tahu bahwa ternyata Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu tidak disalib, bukan hanya berdasarkan Quran, tetapi juga berdasarkan terhadap kitab yang diimani oleh orang Kristen saat sekarang. Gitu loh. Buktikan saja, Pak. Buktikan saja. Apa yang kau buktikan, mari aku ingin melihatnya. Buktikan saja mana kitabnya yang mengatakan Yesus tidak disalib. Oke, karena ini materinya agak sedikit ribet. Membuktikan sebuah kebenaran itu memang harus secara sistematis dan tidak bisa asal imani saja. Kita ambil dari terjemahan baru Matius 4 ayat 6 dan juga ayat 7. Ada dua yang menyatakan tentang ada yang tertulis. Ini saya sudah dalam pembukaan tadi saya sudah jelaskan, tetapi untuk Bu Uti silakan aja supaya Adrian itu bisa terbantu. Jadi gini, ketika iblis mengatakan, ada tertulis tentang engkau, wahai Yesus, jikalau engkau benar adalah anak Allah, maka ada tertulis, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata Yesus, kata iblis, ada tertulis. Kemudian Yesus timpali. Di ayat 7 pun Yesus berkata, ada juga tertulis, wahai iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita ini adalah orang yang berpendidikan. Kita ini adalah orang yang terpelajar. Kita beragama, khususnya saya, beragama berdasarkan ilmu, bukan hanya berdasarkan imani saja. Jadi yang pertama, iblis mengatakan ada tertulis. Berarti ada tulisan yang berkaitan dengan pernyataan iblis. Apa itu? Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menyelamatkan kamu, menatang kamu di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di mana itu? Ayo, kita cari. Di mana itu tertulis? Jika benar Yesus adalah anak Allah, kata iblis, ada tertulis tentang anak Allah itu, bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Tertulis di mana kayak itu? Ayo. Kemudian Yesus juga menimpali iblis, juga ada tertulis loh, kata Yesus. Apa Yesus yang tertulis juga menurut kamu? Kata Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, di mana tertulis itu? Bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ada dua yang harus kita cari di sini. Kita teliti kebenarannya. Kata iblis, ada tertulis, jika benar engkau anak Allah,
maka Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu, apalagi mati dibunuh tentara Romawi. Yesus juga tidak mau kalah. Kata Yesus, ada juga tertulis, iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, tertulis di mana kalimat itu? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jawab, tunjukkan, tertulis di mana? Baik perkataan Yesus maupun perkataan iblis. Silakan. Mana tunjukkan, Pak? Mana tunjukkan Yesus tidak disalib? Tunjukkan. Dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang Yesus Kristus. Apakah Yesus itu pernah mengalami penyaliban atau tidak? Nah, saudaraku dalam Tuhan, di awal pembicaraan Juma seperti seorang profesor yang mengerti Alkitab lalu mengatakan bahwa dia mampu membuktikan kalau Yesus tidak disalib, dan dia mengutip beberapa ayat Alkitab sebagai pendukung daripada narasinya. Lalu saudaraku dalam Tuhan, ketika dia mengutip ayat-ayat Alkitab, kita boleh lihat dan dengar bersama bagaimana kemudian dia menafsirkannya sesuka hatinya, menafsirkannya sembarang, dan mencoba memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab atau ayat-ayat Alkitab yang dia kutip. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu saja tujuannya sudah salah untuk membuktikan Yesus tidak disalib. Sementara Alkitab mencatat bahwa Yesus disalib, Yesus mengalami penyaliban, dan Yesus bangkit dari antara orang mati, sebagaimana juga pernah diperdebatkan oleh Bapak Pendeta Esra Soru dan juga Kainama, Ustadz Ahmad Kainama, yang kemudian Ustadz Kainama tidak berkutik terhadap Bapak Pendeta Esra Soru, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sama halnya yang disampaikan oleh Juma. Ya, dia berusaha membuktikan narasinya benar bahwa Yesus tidak pernah disalib, tetapi gagal, saudara dalam Tuhan. Kenapa gagal? Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus mengalami penyaliban. Itu jelas kalau kita melihat dalam kitab Injil misalnya. Ya, di sana jelas tertulis bagaimana Yesus mengalami penyaliban, bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus mengatakan di atas salib bahwa sudah selesai. Artinya bahwa karya penebusan dosa sudah selesai, dan setelahnya dia mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan setelahnya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya hingga waktunya dia terangkat ke sorga atau dia naik ke sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semua tertulis dan tertera dengan gamblang di dalam Alkitab, sehingga narasi-narasi yang dibangun oleh Juma bahwa Yesus tidak disalib ya runtuh begitu saja. Tentu saja dalam hal ini lagi-lagi Juma kalah debat dengan Kristen cerdas ini, yang mana Kristen ini menjawab tuntas apa yang menjadi narasi daripada Juma, ya, menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Juma tidaklah benar, tidaklah sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, karena Alkitab mencatat sebaliknya bahwa Yesus mengalami penyaliban. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, tentu penjelasan-penjelasan hamba-hamba Tuhan atau apologet Kristen di video tadi memberkati kita, menguatkan iman kita, memberikan kita pengertian bahwa Yesus memang mengalami penyaliban. Dan itulah tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini, ya, untuk menebus umatnya dari belenggu dosa, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Dan bukan hanya itu, ya, bukti cinta kasih Yesus kepada umatnya, ya, dia menjamin bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, ya, Yesus menjanjikan sorga. Yesus mengatakan bahwa aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, dan di tempat di mana aku berada kamu pun berada, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan,
kalau kemudian Yesus tidak bangkit dari antara orang mati setelah mengalami penyaliban, tentu kita bisa berpikir bahwa Yesus mungkin tidak masuk surga atau tidak menyediakan surga. Ya, dan orang yang percaya kepadanya pasti masuk neraka. Tetapi ternyata setelah penyaliban, Yesus justru bangkit dari antara orang mati. Artinya dia menang melawan maut, dan kemenangannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang percaya. Buat orang percaya, ya, Yesus memenangkan salib, Yesus memenangkan maut, ya, menang dari maut untuk orang percaya. Perlu kita simak itu, saudara Tuhan, ya. Dan kenapa Yesus kemudian dia turun ke bumi ini, dia menjadi manusia, dia rela disalib, ya. Disalib pastinya tidak enak, ya. Dia mengalami berbagai hal yang mengerikan sampai dia mati. Dia mau mengalami semua ini tentu, ya, untuk menyelesaikan tugas pelayanannya, yaitu penebusan manusia dari dosa, ya. Dan Tuhan Yesus Kristus berhasil melakukan itu, ya, karena dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, ya, Allah yang mampu melakukan segala keajaiban, sehingga dia memenangkan umat percaya dari belenggu dosa dan membawa mereka ke surga, ke tempat di mana dia berada. Nah, hal ini tertulis di dalam kitab Injil. Kalau kita lihat secara langsung, bahkan juga dalam nubuat-nubuat para nabi, misalnya dalam kitab Mazmur, kitab Yesaya, Yeremia, di sana dijelaskan bahwa Yesus harus mengalami salib dan setelahnya dia mengalami kemenangan. Bahkan dalam Kejadian juga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengatakan bahwa, ya, ular mematok tumit daripada manusia, sementara manusia itu meremukkan daripada kepala ular. Ini juga nubuat tentang kedatangan Yesus dan kemenangan Yesus terhadap iblis atau maut. Ya, jadi semua jelas bahwa Yesus mengalami salib dan setelahnya dia naik ke surga, ya. Dan tentu, ya, kalau kita benar-benar menelaah firman Tuhan, maka kita bisa menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Juma di video tadi merupakan asumsi semata, bukan kebenaran, hanya asumsi, hanya perkiraan, hanya opini, bukan fakta. Sekali lagi kita bersyukur Apologi Kristen di video tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Juma dan membantah narasi Juma bahwa Yesus tidak disalib, sehingga terbukti bagi kita bahwa kebenaran Alkitab tetap nyata. Untuk itu kita terus berdoa buat Apologi Kristen ini supaya dia ditolong oleh Tuhan, supaya di waktunya Tuhan, ya, dia dipakai Tuhan dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan juga banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Apapun yang menjadi rencananya, kita doakan supaya Tuhan berkati keluarganya, dan kita berdoa juga buat setiap keluarga kita supaya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita berpisah, ya, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share videonya atau bagikan video ini ke aplikasi saudara supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui video ini semakin banyak jiwa-jiwa yang mengerti bahwa Yesus, ya, sayang kepada saya dan saudara. Ya, cinta Tuhan Yesus kepada kita begitu besar sehingga dia rela mengalami salib, mengalami kematian, dan bangkit serta naik ke surga. Dan kiranya, ya, damai sejahtera daripada Tuhan meliputi kita, memenuhi kita, dan membuat kita bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.